Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal serta baik. Al-Qur'an yang menegaskan halalan thayyibah. Definisi baik itu banyak. Yang berdampak buruk kepada tubuh juga, kalau tidak lagi memberikan manfaat baik pada tubuh, maka itu juga bisa, para ulama bahkan menjelaskan jika makanan itu sudah memberikan kemudaratan kepada tubuh, maka bisa dikategorikan halal makanan, haram makanan itu pada tubuh kita. Kalau seandainya memberikan kemudaratan. Nah, thayyib memang tidak ada penjelasan secara spesifik. Halal ada penjelasan secara spesifik. Karena selawan daripada halal adalah haram. Tapi kalau thayyib, makanan yang baik, maka ini masih menjadi penafsiran yang luas oleh para ulama. Contoh, makan kune agak hobi makan yang ngapung-ngapung. Asak daging yang ngapung ialah yang aku makan. Tidak thayyib itu. Tidak baik. Nah pasti kalau Al-Quran lah ngomong jangan makan yang tidak baik, ada dampak. Tapi secara hukum fikih halal haramnya masih menjadi kajian. Nah, itu halalan thayyibah. Dalam Al-Quran selanjutnya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, ada para ulama menafsirkan kategori baik ini adalah halal. Selain daripada halal itu maka tidak termasuk dalam kategori baik. Maka ada yang menjelaskan ya selama dia halal maka itu baik. Kalau dia berlebihan maka tidak baik. Hukumnya bukan kepada makanan, tetapi hukumnya sudah masuk kepada berlebih-lebihannya. Ini untuk prolog. Nah, sekarang kita sudah pengen masuk kepada kriteria makanan yang dihalalkan dan diharamkan dalam perspektif Islam. Dari judul besar kita pada hari ini. Jadi makanan itu yang diharamkan ada dua. Pertama, lizatihi. Yang kedua, li ghairihi. Saya ulang. Pertama, lizatihi. Yang kedua, li ghairihi. Baik, sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Ada papan tulis yang terdekat, Dayot. Pacak dikeluarkan dah tuh. Sembari ngeramai-ngeramai orang. Agak jelas dah suara di situ. Manku dengar di sini macam kayak muang suara aku. Karena memang tidak dengarah ke saya, toh. Oke. Kita sembari nunggu sebentar. Papan tulis. Ada spidol lagi. Ada spidol. Adik, spidol. Adik, minta. Mana? Baik, kita mulai. Nah, kan hasil tanggokan kita bertambah banyak. Masang tajur dulu. Ini hasil nanggok banyak nih. Mimi, Hafiz ini, dua iko ini. Jadi guru kita. Suruh daftar. Itu di belakang gua tadi itu. Baik.
Jadi saya kalau pengen menjelaskan haram, makanan haram, kita kepada satu, haram lidzatihi. Kalau lidzatihi artinya dia itu sudah haram secara zatnya, sudah haram. Jenisnya telah diharamkan. Tanpa ada faktor yang lain, memang jenisnya itu sudah diharamkan. Nah, nanti saya jelaskan apa baik makanan-makanan yang diharamkan secara zatnya. Ada li ghairihi. Li ghairihi ini sebenarnya makanan itu tidak haram, tidak halal. Tapi gara-gara ada faktor A, B, C, D, ujung-ujungnya jadi haram. Contoh, nanti di akhir kita jelaskan. Contoh ada namanya jalalah. Jalalah itu makanan yang halal tapi hobi makan kotor. Makanan kotoran dia sendiri. Makan feses. Suatu hari Nabi pernah datang ke rumah sahabatnya dan melihat untanya itu, unta makan kotorannya sendiri. Jadi unta makan kotorannya. Langsung Nabi katakan haram labannya, haram susunya, dan haram dagingnya. Gara-gara dia makan kotoran. Pernah nengok makan kotoran ada? Pernah mungkin, no? Nah, apakah yang seperti ini pacak dihalalkan kembali? Pacak dengan karantina. Mungkin ada yang pernah, Ustadz macam mana yang orang ngebesarkan ikan keli di septic tank? Lubang septic tank keli dan dia masuk. Sekali dia angkat sepukang. Duh, nyaman dah. Lanjut. Baik. Ini kelihatannya sudah hampir meninggal semua. Apa namanya? Idola. Saya ngikut sesuai dengan materi yang di sini saja. Yang pertama yang diharamkan secara zatihi. Pakai bahasa Indonesia saja. Yang pertama adalah darah. Darah, dalilnya apa? Jelas. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Dan telah diharamkan kepada kalian bangkai-bangkai, darah, dan kemudian daging babi dan lain sebagainya, ya. Nah, darah yang diharamkan itu yang apa? Itu pertanyaan. Darah ini diharamkan karena memang faktor najisnya. Dan pertanyaannya, yang mana yang diharamkan? Mohon maaf, nak pandai-pandai ibu belanja pergi ke Jakarta, no? Di Jakarta tuh ada orang jual namanya maruz. Maruz namanya. Kalau ada filenya ini apa namanya? Ada pecah nih nggak berapa mungkin ibu kuat mata nih barang yang kemudian dia itu sudah dibikin seperti makanan maruz. Jadi setelah disembelih darah itu memang dikumpul dan kemudian diolah, bahkan banyak dicampur dalam sayuran-sayuran. Darah itulah beku maruz, nyaman, haram. Kuna ngasih contoh, pernah nyembelih ayam, ada yang nampung darah tuh di tulang rusuk tuh, bagian tulang rusuk tuh kadang ada yang ngempul tuh kan, no? Yang ngempul tuh. Pernah makan tuh dah? Pernah makan tuh dah? Oh, aku pernah makan dah. Nyaman dah tuh? Nyaman, dak dipahit, dak dikelat. Makan ati, pahit dikit kan? Tuh kenyal-kenyal nyaman. Itulah rasa maruz. Darah yang dimasak tuh. Nah, jadi yang kami makan selama ini yang tuh halal lah Ustaz. Kalau lo kita lo ke situ. Darah yang mana yang diharamkan? Pertama, darah yang diharamkan itu adalah yang masfuha. Darah yang ngalir. Jadi kalau kita lah nyembelih ayam, ngalir darah. Darah itu ngalir. Nah, yang seluruh ngalir dan yang nempel di leher itulah yang haram.
Dan seluruh yang ngalir dan yang nempel di darah itu juga yang kategori najis. Kalau baju, kena baju kita tidak mohon maaf, kalau baju kita najis baju kita. Nah, batas yang haram dan batas yang najis itu adalah yang ngalir dan yang masih tersisa-sisa di sini. Maka abang-abang yang jadi panitia kurban harus bawa seragam ganti kalau nak sembahyang di sini. Kadang aku tengok terabas habis sembahyang pakai baju kurban, dialah cap dari sini, cap dari sini. Karena itu termasuk dalam kategori darah masfuha. Darah yang agak lengket di kulit itu darah masfuha. Tapi kalau yang bagian ibu-ibu, walaupun kena darah, tidak lagi. Karena yang ibu-ibu ini dapat darah yang lah dalam bentuk daging. Yang nyangkut lagi di daging, kena mentrek-mentrek dikit ketika kita mentung-mentung tulang rusuk. Kalau kita mentung tulang rusuk, lagi ada darah yang nyangkut di situ dikit, kena baju kita, tidak termasuk dalam kategori najis. Jadi yang termasuk kategori najis itu adalah darah yang mengalir dan kemudian darah yang masih nyangkut di leher-leher. Kami di Guntur loh, santri itu ada 4.000. Kebayang enggak masak ayam sekali masak? Wali di Guntur tuh nak mana yo besar. Bosak kalau wali di Guntur tuh. Nang goreng 6 orang ke dalam tuh kita goreng. Dan mohon maaf, jangan ngarep di siang makan sayur dicuci itu benar bersih-bersih. Crak. 4.000 santri. Kadang pas ku makan ada ulat, tapi nyaman. Masih dia ulat adalah rasa sayur. Karena memang santri segitu banyak kok. Kebayang misalnya gaya kita nak ngocek kecambah siko untuk anak kita 3 orang kita patah-patah jadi ya sa. 4.000 santri. Jadi kuali itu panas. Kebayang minyak panas, kuali panas dimasukkan ayam langsung banyak. Jadi bayar banyak luarnya lah kering, lah masak, dalamnya merah. Jadi pas digigit kadang arah dari ujung tulang sampai sini merah gitu. Macam kayak lukisan lah inti macam itu kan. Dek makan rugi makan ayam seminggu sekali. Ngertak lagi ku makan. Nah, bagi mereka yang tak paham, mereka dulu tuh saya sempat terpikir, kata kudusai pondok deh. Ngapa? Kita makan haram ketiku. Ngapa makan haram? Karena yang kita makan darah tadi ya. Belum kering bukan. Jadi bunda-bunda sapi itu kalau lah disembelih, yang lagi di situ, nak makan langsung halal. Asal kamu makan. Tapi lagi ada darah, Ustaz D, karena darahnya itu tidak lagi termasuk dalam kategori najis. Tapi kalau yang di bawah tempat kami nyembelih ya, itu jangan tuh. Itu najis. Yang bawah itu. Nah, kalau kambing, mohon maaf di banyak tempat tuh ada bahkan sapi itu memang atau kambing itu hanya jangan dibakar dikit baik. Kalau kita gigit itu bahkan lagi banyak. Kayak dah pernah aku makan kambing muda memang dibakar hanya 1/4 masak. 3/4 ada masak. Untungnya dicecel kicap terasa. Mending dicecel kicap malah mengkuala tuh. Baik, jadi yang termasuk dalam kategori haramnya atau najisnya adalah yang masfuha, yang ngalir, dan sisa-sisa yang ngalir yang ada di leher. Maka kalau ayam, ibu-ibu biar paham juga nih. Jadi ayam, biasa kita lah beli dari pasar, kita bawa pulang ke rumah kan. Kita bawa pulang ke rumah, kita bersihkan tuh ayam, sampai leher kan kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita pentung-pentung tuh ayam, tung. Ada tidak kadang mercik darah ke badan kita? Nah, itu tidak najis lagi. Karena rata-rata kita menganggap itu najis, kita langsung ganti baju kalau pengen sholat. Tapi kalau pengen sholat ganti baju, bagus sekali. Biar tidak kotor dan bau. Nah, tapi kalau ditanya najis, tidak Ustaz? Tidak. Nah, tapi kalau darah yang ngalir, lagi masfuhahnya, itu najis. Nih, biar dipahami. Dan mulailah berhati-hati. Kalau di Bangka, alhamdulillah, orang serase-seraseku di Bangka ini tidak yang jualan kuda.
jualan maruz. Tapi kalau kita, insya Allah, kalau di banyak tempat tuh Ade, saya tidak tahu, istri saya ngeh dah waktu itu. Pernah kita belanja, terkumpul tuh bahkan sudah dalam ada bentuk maruznya di supermarket. Di atasnya ati sapi, kemudian di bawahnya Ade, memanglah dibikin bulat-bulat maruz. Daging bukan, hati bukan. Tapi dia bentuknya seperti hati, ada serat-seratnya. Itu namanya maruz. Dan di sana dijual di banyak supermarket. Saya lanjutkan. Kalau ngomong tentang darah lagi sedikit sebelum saya lanjut, termasuk di antaranya dia diharamkan karena najis, diharamkan karena najisnya. Jadi kalaulah terkena darah-darah tadi itu ya satu sisi dia haram, najis. Ada darah juga yang tidak najis. Karena memang darahnya pada tubuh hewan yang tidak mengalir darah dalam tubuhnya. Dia ada darah. Tapi darah itu bukan darah dalam tubuh, tapi itu makanan. Nah, darah yang macam itu tidak ada najis. Ini menjelang maghrib, rumah kami ini penuh nyamuk. Oh, kita tepak kita ada ngecap darah. Itu tidak najis. Karena bukan dihukumkan kepada darahnya, tapi dihukumkan kepada binatangnya. Binatang nyamuk. Kalau di Mesir banyak yang namanya kepinding, kutu busuk, tunuilang, tahapelah nama yang lain. Memang kutu busuk. Dulu ku SD kecil-kecil keda penuh kepinding rumah kami ya. Ya, ku ini termasuk tukang subsidi karena ku lagi ngompol waktu kecil loh. Penuh kepinding. Nah, kalau kita ngetes tuh, kepinding ini termasuk binatang yang tidak punya darah yang mengalir dalam tubuh. Termasuk nyamuk. Nyamuk itu termasuk binatang yang tak punya darah yang mengalir pada tubuh. Yang dimakan kita itu makanan. Nah, kalau kita nepuk nyamuk, ngecap darah kita itulah maksud betul. Nah, itu tidak najis. Berbeda dengan kalau tangan kita luka, sambil iseng-iseng tengah pengajian macam ni, jadi kurang ya kelupak. Kurangnya kelupaknya, ngalir dari kena baju pas nak sembahyang kelak harus dibersihkan sampai zat darahnya hilang. Baru sembahyang. Mendak tu ganti baju karena kena najis dari darah dia sendiri. Ya, baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah pertama darah. Yang kedua babi. Dalilnya alhamdulillah banyak. Dan bapak-bapak pun pernah mendengar, banyak mendengar. Saya pernah mengkaji waktu di Al-Azhar terkait dengan pengharaman babi ini apa. Jadi babi ini termasuk kalau dalam kajian ilmu Quran, dia ini lafaznya khusus, maknanya umum. Biar Bapak Ibu nyambung dengan apa yang saya maksud. Jadi di dalam Al-Quran itu ada lafaznya umum, tapi tujuannya khusus. Ada lafaznya khusus, tujuannya khusus. Ada lafaznya khusus, tujuannya umum. Ada lafaznya umum, tujuannya umum. Saya kasih contoh. Fala taqul lahuma uff. Janganlah kalian ucapkan kepada orang tua kalian. Itu kan lafaznya khusus. Terkesan yang kita dilarang itu hanya ngomong bayi. Padahal maksudnya lafaznya khusus, tapi tujuannya adalah umum. Kalau orang tidak paham tentang ilmu tafsir, kapannya nguruci ke emaknya, pentongnya langsung kepala kelepah. Ki ngapa napoko? Daripada ku ngomong ku berduse, along ku tabok dek berduse. Ya, maksud saya begitu. Nah, lafaznya khusus, tapi maksudnya adalah umum. Nah, kemudian ada lafaznya, ya ini termasuk lafaznya khusus, tapi maknanya umum. Karena kalau kembali kepada Al-Quran, Al-Quran itu menjelaskan
hurrimat alaikumul maitata wad dama walah mal khinzir. Nah, Ustazah Amel, lahma itu apa ya? Lahma? Lahma itu artinya daging. Diharamkan kepada kalian darah, bangkai, darah dan daging babi. Mohon maaf kok, saya sebutkan. Dalam Al-Qur'an yang diharamkan adalah dalam Al-Qur'an yang ditulis pengharamannya adalah daging babi. Kalau seandainya kita memahami Al-Qur'an tematik bahasa saklek begitu, pacak jadi tulang atau kita bikin sup sum-sum, jerawana kita bikin sate, kan yang diharamkan babi itu adalah dagingnya. Kupingnya kita bikin sate, gigi bikin gantungan kunci, lidah kita sop, bulu kita bikin kuas, kan banyak. Kulit kita bikin keripik. Kok makan dan keripik babi? Oh, kan tidak belajar agama, kata kawan si kok tuh. Apa bukti ya dalil bahwasanya kita tidak boleh makan babi? Kalau dibawa ke si kok kawan kan Al-Qur'an kan, nih diharamkan kepada kalian makan ini dan daging babi. Dagingnya diharamkan. Adik pengharaman tentang kulit babi. Dede, kok dede makan dagingnya? Ku pastikan kulit itu ku buang pisah betul daripada dagingnya. Bahkan ku sama kok, ku buang ku biar halal di kulitnya. Nah, itu orang yang tak paham. Para ulama bersepakat. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Para ulama bersepakat terkait dengan babi diharamkan keseluruhan. Kecuali ada dua ulama yang mengecualikan bulu dan kuku. Ada dua ulama baik. Seluruh ulama bersepakat bahwa babi itu diharamkan secara zatnya, secara menyeluruh. Namun ada dua ulama yang mengecualikan bulu dan kuku saja. Dan Ustadz Dedek ikut yang mana? Saya ngikut yang pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama yang menyatakan bahwa babi itu diharamkan secara utuh zatnya. Para ulama yang mengharamkan seluruh bari babi kecuali hanya bulu, mereka mengkajinya dari kajian ilmu kedokteran. Dari ilmu apalah saya tidak paham. Katanya bulu ini tidak termasuk dalam kategori ini, bulu ini pun tidak termasuk dalam kategori yang lekat dengan dagingnya dan segala macam lah kajiannya. Karena kudik paham, kudik kawan ngaji jauh itu. Paham, Bu? Nah, tapi yang saya pahami mayoritas para ulama, apalagi kita yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i berpemahaman bahwa zatnya secara utuh diharamkan. Bapak Ibu, mulailah berhati-hati. Karena hari ini babi itu tidak lagi sekedar diidentikan dengan dagingnya saja yang dibakar. Bukan sekedar hanya kulitnya yang dipanggang. Tapi sekarang sudah dikemas dengan segala macam bentuk produk yang sekian banyak bentuknya. Dari kulit dia bisa pacak jadi jelly. Dan kemudian dari lemak dia bisa bercak menjadi minyak babi. Dan kemudian dari bulu dia pacak jadi kuas. Bahkan mohon maaf hasil survei lebih dari 80% pedagang-pedagang itu masih menggunakan kuas yang dibuat dari bulu babi. Maka hari ini mulai giat luar biasa beberapa kawan-kawan yang peduli produk halal untuk mengedukasi masyarakat. Bakar-bakar itu jangan pakai kuas yang apalagi beli di toko material boleh ya Allah. Untuk kuas ayam. Mohon maaf kita terbantu dengan video yang viral ya. Kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini kan ada video yang viral. Ya mau dikasih tahu kok ini memang bulu yang dibuat dari bulu babi.
Pemanfaatannya adalah untuk mengecat, baik cat minyak maupun cat air, bukan untuk makanan kuas itu. Tapi di kita ini terkadang uas itu dipakai untuk muas muas ikan, dipakai untuk muas ayam yang kita makan sekenek-kenek perut kita saja. Kalau beberapa rekan-rekan bahkan para ustadz kalau datang ke warung bahkan izin nak ke dapur dulu, orang izin nak ke dapur dulu. Kalau beli ikan, beli ayam bakar segala macam, saya izin ke dapur dulu. Apa yang ditingok dorang-dorang hanya nak nengok kuas apa yang dipakai. Apakah sudah ada solusi sekarang? Sudah ada. Ya kalau yang pengen alami ya kan pakai serai itu. Tahu modal besar. Ya mohon maaf lah ini kita bicara tentang berkahda. Tapi juga ada sekarang yang sudah dibuat kuas tidak menggunakan bulu babi. Yang penting untuk diedukasi dan mengedukasi diri sendiri itu juga yang penting. Saya coba searching beberapa produk-produk karena babi ini dia ada apa namanya kode. Kalau kita nengok di makanan itu dia tidak diteruskan kata-kata nama binatang. Dia pakai kode E, E sekian, E sekian, E sekian. Saya coba ya kasih contoh. Untuk babi itu ada kurang lebih sekitar 20 kode. Kenapa sebanyak itu? Karena kalau kode lemak babinya pakai E ini, minyak babinya dari kode E ini, kulit babinya pakai kode E ini, daging babinya pakai kode E ini, kemudian untuk ngambil anak babinya dari E ini. Dia misalkan di makanan toh ada E100, itu kandungan babi itu. Ada E110, itu kandungan babi. Kemudian ada E120, 100 E140, E141, E153, E210 dan namanya. Maka saya ini tidak di apa namanya? Tidak di layarnya. Mana di layarnya saya tampakkan. Ada kurang lebih sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada sekitar 50 kode untuk E. E ini pertama kali kodenya untuk ragam macam, yang E kedua untuk contoh beberapa negaranya. Karena setiap negara menggunakan istilah yang berbeda. Termasuk diantaranya kode-kode makanan. Kalau kita hari ini ke rumah makan itu, kan lah jarang tuh pakai bahasa Indonesia. Bahkan warung kopi pinggir jalan saja ada dia gitu pakai bahasa es lemon tea, hot, apalah namanya, nasi goreng gede dia kita nyari ya. Kuasa pergi ke tin kafe itu pening kepala. Itu pergi pada kayak mana yang tulisan atau cemni. Karena bahasa dia paham. Tak coba sih dia paham, padahal dia paham banget. Padahal dia paham. Nah, sekarang maksud saya coba mulai banyak sekarang sudah bisa kita searching kode-kode itu. Kode-kode tentang mie itu air penuh. Bunyi air lihatnya. Bang, kecil bang. Tolong cabut bang. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, bahkan mohon maaf, setelah saya coba ngecek kode-kode dengan makanan yang diputar loh. Biar jangan ketingok, diputar dulu. Apa dimatikan dulu, Be? Dimatikan sebentar dulu. Saya kasih contoh. Ini makanan yang ada label halalnya. Ini saya kasih contoh. Tahu kan produk ini? Kebaca tidak? Ibu ketinggalan tidak? Apa handphoneku kurang bagus? Hah?
Ya, ketika ada produk halalnya, ada. Ini produknya ada label halal. Tapi kalau kita periksa komposisinya, ada kandungan E10 di satu item di dalam makanan ini. Kandungannya E10. Nah, termasuk ini minuman yang banyak diminum ke orang. Saya sebenarnya sudah saya hapus-hapus sih. Setelah negara luar sudah diadopsikan oleh negara kita hari ini. Nah, untuk nama itu yang pertama, ketahui istilah-istilahnya dulu. Istilah-istilah lain daripada nama produk-produk yang menggunakan babi. Tuh. Yang kedua, kode. Kode-kode yang dibuat dari kode yang apa ya bahasa ya? Kode dari bahan babi lah. Karena kalau makanan itu dia tidak pakai nama panjang, enggak, dia hanya pakai kode B. E110, E249, E sekian. Ya, E sekian. Nah, yang itu yang harus kita ketahui dan saya sampaikan, tidak semua E itu adalah kandungan babi. Maka kayak kita contoh, misalkan kita beli martabak di pinggir jalan. Kalau ini hidup kan? Hidup dah enggak hidup. Kalau namanya apa namanya? Nama menteganya adi kan produk itu, nah itu insya Allah aman tuh. Tapi kalau setelah selesai mentega kan lagi dipoles lagi kayak dipoles lagi pakai, dia bukan mentega tuh, apa? Minyak biasanya warna kuning kan, kaleng. Itu memang bikin rasanya jadi lemak dan kemudian ketika kita gigit itu jadi netes-netesnya ada. Nah, dan menjadi khas rasanya. Itu silahkan cari semana-mana, pasti tidak berani untuk melabelkan halal di dalamnya. Karena ada kandungan ya. Dan kadang-kadang kita orang Melayu pun tidak paham tentang itu. Bukan hanya sekedar Melayu saja, tapi maksud saya pahami itu. Apa yang misal beli nasi goreng, dia masuknya masuk kicap, dan kemudian tanpa kita tahu ada dikasih bukan kicap, bukan apa, ada sesuatu minyak dan itu dijual bebas. Nah, itu pun tidak termasuk dalam kategori yang dihalalkan. Itu haram. Sampai kapanpun nak nyari apa sih tidak ketemu yang label halal. Dan itu ini kuda menyebutkan produk, sampai hari ini belum menyebutkan produk masuk ke Bang. Nah, tapi minyak itu insya Allah lah kalau saya tidak salah itu tidak dihalal. Minyak itu karena kandungannya adalah kandungan minyak babi.
Dan itu yang tanpa kita sadar, pada akhirnya itu yang kita makan. Apakah ini juga yang menyebabkan pada akhirnya tidak tenang kita di rumah? Doa kita ini sering berat, ibadah kita rasa males gitu. Apa karena kita tidak hati-hati dengan makanan ini? Dan contoh saja sampai hari inilah berkali-kali diedukasi tentang kuas. Tapi sampai hari ini masih terus dengan sepengetahuan. Baik, sampai sini nyambung Bapak Ibu. Saya hanya mengajak kita mulai berhati-hati. Bukan bahasa ancaman tapi ini untuk kehati-hatian kita baik. Terkait dengan produk yang dibuat dari babi. Semuanya. Karena pengharamannya bukan kepada zat, tapi itu lafaz khusus yang bermakna umum. Yang ketiga adalah khamar. Khamar ini apa? Khamar ini bukan hanya sekedar, kalau khamar diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin hanya bisa diartikan arak. Tapi kalau saya menjelaskan arak di Indonesia ini hanya diidentikan dengan satu produk minuman. Padahal ya banyak produk-produk yang lain yang tidak mau disebut sebagai arak. Ada namanya bir bintang kan? Ada namanya topi setengah miring. Ada yang lain sebagainya. Boy minta tisu tolong boy, anak boy. Ngapus setengah itu. Nah, untuk khamar ini tidak hanya sekedar minuman. Termasuk di antaranya makanan yang memabukkan. Karena alkohol yang terkandung dalam minuman dengan alkohol yang terkandung dalam obat itu tidak sama. Kalau seandainya alkohol yang terkandung dalam obat itu sama dengan khamar, alkohol lah. Musim Covid kemarin gawe gitu bermain kayak najis lah tuh ya. Nak makan nyuci air najis, kan air najis tuh. Kalau seandainya kita nyebutnya alkohol itu adalah sama seperti khamar. Ya, bahkan setiap tas orang dulu tengah musim Covid itu digantung di sini ya. Hand sanitizer itu. Teng hand sanitizer digantung. Bahkan kita nak masuk APK ceprot hand sanitizer tem gitu kan. Ceprot gitu. Dan diwajibkan di seluruh sekolah termasuk kami tidak hanya sekedar
tidak hanya sekedar mewajibkan sabun ke air, tapi mewajibkan naruh hand sanitizer di mana tempat orang berkumpul. Jadi budak tuh pun antri panjang, ingat punya cuci tangan kayak sabun lah, nenek lah cuci sabun nah. Kelak baru di depan pintu tuh si Ko Umi yang tukang nimbak apa namanya? Tukang nimbak si Ko tengok kelutung, habis ditimbak disemprot. Oh, kita bermain kayak najis gitu ya. Nah, maksud saya itu tidak najis. Hah? Dia tak sama dengan. Khawatir kelak kita nganggap itu sama dengan. Khamar diharamkan. Siapa yang terlibat dalam pengharaman khamar ini? 10 orang yang bakal dituntut di hari kiamat tentang khamar ini. Pertama, yang memerahnya. Yang kedua, yang minta diperah. Kenapa istilah merah? Karena dulu itu kan memang anggur itu harus diproses. Yang memproses anggur menjadi khamar itu pertama kena. Yang kedua minta. Yang ketiga yang minum. Yang keempat yang memberi. Kenapa bagi saya penting ngomong nih? Hari ini saro kata orang nak nyari duit, nyari suara dorang tuh Ustaz. Nak nyari suara dorang tuh gampang Ustaz. Tinggal beli arak sekati beri ke siap. Besok pagi 30 suara Ustaz dapat. Nyadek minum, jangan terarak untuk orang minum biar nyacak nyoblosnya. Iya sama gile lah nama. Kena dosa ya. Dan hari ini tengah musim-musim mah. Saya jujur baik. Lah 3 tahun terakhir ini diancam untuk ditinggali orang. Kami mohon maaf dak nak agi bersama Ustadz. Kenapa? Karena lah 3 tahun berturut-turut diawali dari tahun 2020, 2021, 2023 orang minta duit kekku untuk malam tahun baru. Dak ku retak dan ku balas mohon maaf ku dak pacak bantu. Kami hanya minta nela, saroge pun kami ini jadi orang kecil, ika seger orang besar, ika koyo ika kami padahal hanya minta bantu bayi macam na. Oh mohon maaf kuda kawa menjadi kategori yang macam ni. Siapa yang mengikuti, yang memfasilitasi, yang menghantarkan, yang memerah, yang menjadi peran, yang ambil peran, kena kalian dosa ya. Dengdenglah ika nak lagi silahkan. Cacu misalkan milih biasa kan camkan kami gak milih Ustaz deh hal daripada aku berdosa dari kiamat gara-gara beri ika untuk beli jagung ya. Nah yalah 3 tahun terakhir deh kami ko ujung-ujungnya yang lah lamuan nguruce mohon maaf kok menkanak minggu depan datang ke rumah. Karena ya bahasa kok menak ke minggu datang ke rumah bawa anak kayak bini kah sampai tahu ada yang bermanfaat. Tapi nyalah kepala ngeruci, nyalah malu wateng. Nyalah kepala ngeruci. Itu yang terjadi. Nah, kita jangan menjadi juga hal seperti ini. Yang membawa, yang menghantarkan, yang membekali, yang ngasih duit, yang kemudian yang menjual, yang membeli, kek yang menyimpan sampai dosa kalian tuh. Ada 10 orang yang akan terlibat nanti di hari kiamat dalam perihal khamar ini. Yang menyimpan, termasuk bagi mereka yang menanam diniatkan untuk diproses pembuatan itu. Karena rata-rata pabrik yang punya ini, mereka pun punya kebun sendiri. Kalau mereka tidak punya kebun sendiri, mereka tidak tercukupkan untuk kebutuhan. Maka mereka berkebun sendiri. Ustadz gawiku kan hanya berkebun Ustadz. Dan dek Ustadku dek berkebun hammer, dekku hanya berkebun anggur bayi. Anggur ini ditanam memang dari awal sudah diniatkan untuk membuat hammer itu. Maka dia bagian daripada yang memfasilitasi juga. Nah, tak usah. Jadi kami jadi Ustadz nanam anggur. Ku dia ngomong ya. Ku ngomong yang memang sudah diniatkan untuk pembuatan itu. Ini termasuk kategori yang diharamkan secara zatnya. Yang keempat, fokus. Ini kalau ada pulpen yang baru, alung nyari yang baru. Sudah. Ade, sudah. Binatang yang
bercakar dan menggunakan cakarnya untuk berburu. Baik. Tak semua binatang bercakar diharamkan. Namun semua binatang yang bercakar yang menggunakan cakarnya untuk berburu, maka dia termasuk kategori binatang yang diharamkan. Burung cebok, burung elang, burung itu tidak jadi dimakan. Dan dipastikan mereka ini bukan pemakan dedaunan. Mereka makannya binatang. Apa herbivora atau herbivora itu? Hah? Karnivora. Nah, pemakan binatang. Kalau pun pemakan segalanya. Karnivora. Jadi dia itu pemakannya memang hewan. Dan menggunakan cakarnya untuk mencari atau berburu hewan itu. Kalau binatang bercakar, makannya kadang makan hewan, kadang makan nida. Contohnya ayam. Ayam itunya bercakar, tapi cakarnya hanya dipakai untuk bekais. Menlah diberi jagungnya dek bekais lagi. Nya bekais hanya telat bayi kasih makan bayi. Sayangnya bekais. Tapi menlah kenyang bro, pelet diberi standby, jagung diberi standby. Gawinya tinggal matok bayi. Jadi pakai dek kaya sedek. Jadi yang macam ini bukan termasuk kategori karnivora. Bukan sebagai binatang pemburu sebenarnya ayam itu. Jadi ada orang yang coba menyamakan. Tidak pecah Ustaz. Ayam tuh kita makan sampai hari ini. Nah karena mohon maaf, tidak sama dengan. Ayam itu bukan pemakan binatang. Yang dia bukan karnivora. Ya, dia tetapi apa makan semua itu? Binatang. Ya sayur-sayuran dimakan, dikasih berasnya patoknya, adik kelipan lewatnya makan. Baik, yang ke 5. Binatang yang bertaring. Dan menggunakan taringnya untuk berburu. Nah, disinilah letak pengharaman singa, harimau, macan. Termasuk mohon maaf di antara mereka yang mengkategorikan binatang seperti ular, kemudian buaya, binatang-binatang yang bertaring. Termasuk di antara kucing yang menggunakan taringnya untuk berburu. Ya, harimau dan lain sebagainya lah. Binatang yang bertaring, yang menggunakan taringnya untuk berburu. Ada yang bertanya, Ustaz, kelelawar itu macam mana ya Ustaz? Nah, saya tidak tahu. Apakah ada tidak beda jenis antara, karena ku tengok ada kelelawar yang hanya memang makan makan biji-bijian, buah-buah. Tapi ada juga kelelawar yang memang yang bertaring, yang makan kupu-kupu, kemudian memang makannya makan binatang. Tapi ada memang khusus dia memang bukan makan binatang.
Dia memang hanya makan buah-buahan. Mangga urang, durian urang di tengah dimakan kayak dia. Dimakan dia kelelawar, tengah musim durian. Nah, kalau seandainya memang ada kelelawar yang jenis ni, yang memang dia hanya pemakan. Ayo, saya ulang lagi yuk. Kelelawar yang jenis ni, yang memang dia hanya pemakan tumbuh-tumbuhan, dia tidak termasuk dalam kategori ini. Tapi kalau seandainya dia makan binatang, ada binatang-binatang dia bertaring dan menggunakan taringnya untuk memburu itu, maka dia termasuk dalam kategori ini. Bahkan dalam film-film itu manusia digigit. Film Dracula. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, termasuk di antaranya yang tidak tahu selama ini, ada yang ngomong, saya nak tanya, musang dengan luwak itu sama ada? Musang dengan luwak sama ada? Luwak itu yang jadi kopi luwak gitu loh. Sama ada? Musang kayak luwak. Hah? Beda? Beda? Beda. Musang itu makan binatang. Dan taring yang murni dimakai untuk. Dan dalam sejarahnya, musang itu ngejar binatang gara-gara masalah jagung kalau dari film zaman dahulu. Nah, jadi ceritanya, musang itu dia makan ayam, makan binatang itik yang lainnya, karena memang dia termasuk karnivora tadi, pemakan binatang. Kalau luwak, dia hanya murni makan biji-bijian. Di antaranya ya biji anu tuh dimakan, biji kopi. Kalau di Bangka ini bisa jadi kalau dia hidup di sini, biji-biji sahang tuh dimakan kayak dia mungkin. Karena dia tidak makan mesea, biji dia hanya makan kulit aja. Jadi macam tuh. Nah, luwak tidak sama dengan musang. Maka musang tidak boleh kita makan. Tapi kalau luwak, jadi kita makan. Sampai ini paham? Hanya bahwa harga luwak itu mahal. Kalau kita makan luwak orang, biru badan kita. Dibebes kayak yang punya ya. Dibebes kayak yang punya ya. Karena sekilo luwak itu harga sejuta lebih. Harga sekilo luwak. Kalau kopi yang biasa kan harganya hanya berapa? 10.000 kalau beli dari petani ya. Tapi kalau luwak lah serbuk itu bahkan sampai 20 juta harga ya. Luwak tuh sekilo yang serbuk 20 juta harga ya. Apa tidak biru badan kita makan luwak. Gitu ada. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau kopi luwak nanti di akhir saya jelaskan apa hukumnya. Kemudian yang keenam, yang diharamkan untuk dimakan adalah semua binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Apa contoh? Semua binatang kalau kita nengoknya dianjur untuk dibunuh. Cicak. Nabi itu ngomong. Bahkan Nabi itu mengistilahkan cicak itu dengan fawasikah. Fawasikah ini adalah binatang kecil yang jahat, kata Nabi. Terkesan jahat juga sih kita kalau nak bunuh cicak kok. Tapi memang itulah. Kata Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan beliau menamakan cicak itu adalah fawasikah. Sebagai binatang kecil yang jahat.
Dan kemudian beliau juga pernah menyampaikan, ada 5 binatang yang kita dianjurkan untuk membunuh. 5 binatang. 5 binatang yang dimaksud adalah pertama, bahkan beliau menegaskan, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Tanah haram ini adalah Haramain, tanah Mekah dan Madinah. Pertama adalah tikus. Nabi yang ngomong, kalau ketemu tikus bunuh. Yang kedua, kalajengking. Walaupun apa namanya, bisa mahal, tapi syaratnya sekilo untuk kumpul. Kalajengking. Yang ketiga, burung buas. Tidak memiliki, tapi Rasulullah tidak menghadirkan dalam hadis ini, tidak menunjukkan spesifik kalimat burung buas seperti apa. Yang keempat, gagak. Gagak kalau ketemu dianjurkan untuk dibunuh, asal jangan di Mesir dan di India. Kalau di Mesir kayak di India, jangan apa ngebunuh gagak. Karena Mesir itu dia menjadi lambang negara. Lambang negara Mesir itu burung gagak. Dan di India, burung itu adalah binatang itu adalah India itu adalah surganya binatang. Jadi Masya Allah, saya pun terkejut kan. Ini kalau pohon-pohon macam ini beribu binatang di atas rumah orang tuh, bukannya burung kuet-kuet, bukan burung pericak, burung merak di atas rumah orang tuh. Dia terbang depan atas rumah orang nih, atas rumah orang tuh. Kayaknya ngepak, aku tengok di atas rumah orang tuh. Pak bulu tuh, bulu merak atau. Masya Allah, ketiku. Di Indonesia jangan ada macam tuh. Dan sejalan-jalan nih, tai burung ketak. Nah, jangan dibunuh di situ. Ada di awal. Jangan sampai ke halasana pas ditangkap orang Mesir di penjara kan. Ini gara-gara saya mendengar ceramah Ustaz Dedek nih disuruh. Jangan. Kemudian anjing hitam. Jadi Nabi itu secara spesifik menyebutkan 5 binatang ini. Anjing hitam, burung gagak, burung buas, tikus, kelajengking. Kemudian dalam hadis terpisah menambahkan lagi cicak tadi. Nah, artinya kalau memanglah dianjurkan untuk dibunuh, secara otomatis haram untuk dimakan. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah binatang yang haram tidak boleh dibunuh. Dan dibenarkan untuk membunuh binatang itu. Kalau lah tidak dibolehkan ngebunuh, macam mana cara makan? Nak nelan hidup-hidup. Ya kan? Dibunuh aja tidak boleh, apalagi dimakan. Apa baik itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh beberapa binatang berikut. Ada yang dalam hadis ada disebutkan 4. Dalam hadis lain ada disebutkan 2. Dalam hadis lain pernah Rasulullah menyebutkan secara spesifik satu binatang. Dan saya kumpulkan. Pertama, Rasulullah pernah melarang untuk membunuh semut. Itu yang pertama. Membunuh semut secara sengaja itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya berniat untuk menyingkirkan dan menjauhinya karena kepentingan kita, kebutuhan kita, maka itu dibolehkan. Kita kasih kapur bagus tuh, keliling, taruh kue di tengah, mendak dia itu habis kue, kita kan serang deh. Nah dia lewat meninggal surat, kita tidak kebunuh. Nah yang saya sedihkan tuh sekarang banyak orang juga yang sengaja nyiram pakai minyak tanah kadang ngebakar. Itu tidak dibenarkan. Ya. Dulu tuh rumah kami di atas tuh tak ampun lah banyak nyamuk, banyak semut lah. Sampai hari ini di atas tuh
bertumpuk-tumpuk lah. Bahkan gudang tuh langsung jadi rumah semut besar. Nah, berniat untuk mengusirnya dengan cara yang terbaik tidak termasuk ke dalam kategori membunuh dengan sengaja. Yang kita ini terkadang sengaja ngebunuh atau tidak dibenarkan. Manjat manjat pohon nak ngambil rambutan, serengge kalian, caca ada dibunuh, ya go. Masih serengge kalian, malah serengge kalian, ampun bunuh lalu. Tapi tidak bermaksud untuk membunuhnya. Ya. Yang kedua, lebah. Lebah itu tidak boleh dibunuh. Madu. Sengaja membunuh madu itu tidak boleh. Orang yang pakai asap untuk ngambil madu, orang yang pakai asap tidak bermaksud untuk membunuhnya. Tapi dia pengen ngambil kebermanfaatan daripada madunya. Tapi kalau sengaja untuk membakar atau membunuh, itu tidak dibolehkan. Yang ketiga, kalau yang ketiga ini burung hut-hut tidak ada di Indonesia. Yang keempat, burung surat itu pun tak ada di Indonesia. Kalau burung surat ini banyaknya di Arab. Burung surat kurang lebih seperti burung gereja. Kurang lebih. Maka kan kita termasuk yang dari kecil-kecil dulu, ganti orang tua kita bilang, dek jadi makan burung gereja, ya mungkin nami ya. Padahal numpang di masjid banyak. Nah, burung gereja tidak sama dengan burung surat. Burung surat hanya mirip secara warna, tidak tahu alasannya kenapa. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah pernah melarang untuk membunuh kodok. Kalaulah dilarang untuk membunuh, arti tidak jadi juga makanan. Sampai suatu hari Rasulullah itu ditanya, bagaimana wahai Rasulullah jika kodok itu aku jadikan sebagai alat untuk tadawi? Bagaimana wahai Nabi seandainya kodok itu aku jadikan sebagai alat untuk berobat? Jadi apa tidak? Jawaban Nabi kepada sahabat tadi bukan jadi atau tidak, hanya dengan kalimat begini. Fala taqtulhu. Jangan kau bunuh dia. Nah, itulah kesimpulannya. Wahai Rasulullah, boleh tidak? Karena Rasulullah pernah mengatakan tidak boleh membunuh kodok. Maka diberikan pertanyaan ke sahabat. Wahai Nabi, kalau kodok itu kami jadikan sebagai obat, boleh tidak? Fala taqtulhu. Rasulullah hanya menjawab, jangan bunuh kodok. Jadi kalau seandainya dijual dapat upah, tidak bunuh, ajulah. Tapi intinya tidak boleh membunuh kodok, ya secara otomatis tidak boleh juga untuk memakannya. Yang kedelapan, ini keledai jinak. Keledai tidak boleh dimakan, boleh kalau dapat dari hasil berburu di hutan. Kalau dapat hasil dari berburu di hutan, langsung ditangkap, langsung disembelih, dimakan, boleh. Dia bukan termasuk dalam kategori keledai jinak. Tapi kalau keledai jinak lah dipakai untuk bersawah, lah dipakai untuk kendaraan. Saya menengok keledai itu ya di Mesir. Penuh keledai itu di Mesir tuh. Dan keledai itu memang binatangnya kecil. Yang menumpang keledai itu besar-besar. Jadi kayak pernah kan dengar cerita yang bapak anak kayak keledai, pak naik anak yang kena ulo, kemudian anak naik pak kena ulo, pak ke anak naik orang yang ulo, ujung-ujungnya bapak ke anak turun keledai tidak di siapa yang naik di ulo juga, adik keledai tidak dinaik, ujung-ujung keledai dipikul kayak orang. Sekali keledai dipikul ke orang tambah bodoh ya kata orang nih. Karena memang di sana tuh keledai itu betul ditaikin gitu kan. Besar-besar orang yang naik kan. Kadang bukan yang segini kok. Dan benar di dalam suara Al-Quran itu dikatakan inna angkar saut la sautul hamir dalam Al-Quran tuh. Dan sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Mang jihad suara. Saja ngomong kan. Dan paling sering keledai kumpul itu salat Jumat. Asa kami salat Jumat itu keliling masjid itu kan pasar mendadak. Pasar kaget. Pasar kaget di Mesir pasti hari Jumat.
Banyak kan? Karena orang tengah ngumpul bawa duit. Di situ jual semangka, dijual stroberi, jual anggur, jual baju, jual sendal, dan semua orang pakai gerobak yang narik gerobak keledai. Asa si kok lah berbunyi, pecem ke angsa tuh. Dek cak dek diru dek. Kalau kita pacak nyeru artinya Al-Quran itu salah. Karena sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai. Maka di sana kadang sering kita temukan bangkai-bangkai keledai yang dibuang sembarangan. Karena kalau dia mati tidak pacak dimakan. Dia sakit pun tidak boleh disembelih. Karena keledai jinak. Ya, keledai jinak termasuk kategori tidak boleh dimakan. Baik. Inilah 5:30. Materi jadi banyak. Saya lanjutkan. Hampir 5:30 kan 3 menit lagi. Saya selesaikan lizatihi baik dulu. Yang ketiga, yang ke-9. Ke-9 ini perkawinan binatang yang satu halal, yang satu haram. Binatang yang dikawinkan antara perkawinan binatang yang halal dan haram. Jadi binatang satu halal, satu haram dikawinkan. Di beberapa tempat tuh bahkan mohon maaf ada babi dengan domba dikawinkan. Ngambil gemuknya dari babi, ngambil bulunya dari domba. Sudah dikawinkan. Sebenarnya saya punya dokumentasi beberapa foto-foto itu. Kemudian keledai jinak dengan keledai liar dikawinkan. Jadinya haram juga. Ya kita tidak tahu ke depan ini kan mungkin banyak ada inovasi baru. Kambing dikawinkan dengan tidak tahulah, tidak nyaman ngomong. Ya barang-barang yang haram kan lain nasi ngabudah. Nah, tidak menutup kemungkinan kan ada kambing kawin dengan anjing, hasilnya apa? Semua itu bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan. Kucing kawin ke kelinci. Nggak usah dibayangin, kok kita baca kebayang. Tapi kalau memang ada kucing kawin ke kelinci, hasilnya haram. Tidak boleh, satu halal dan satu haram. Kemudian yang 10, anjing hitam. Mohon maaf, salah sebut anjing hitam yang di atas. Anjing. Karena anjing Rasulullah menyebutkan secara zatnya, secara spesifik. Kalau yang lainnya kan dikategorikan kayak kucing, masuk dalam kategori atas. Nah, tapi kalau anjing ini, Rasulullah secara spesifik menyebutkannya. Bahkan langsung mengategorikan menjual belikannya termasuk yang diharamkan. Menjual belikan anjing itu termasuk yang diharamkan. Kalau di kita ini, alhamdulillah, tidak pati ade. Tapi kalau di beberapa wilayah kayak di Manado tuh ada pasar khusus bahkan untuk menjual semua yang kita bahas di sini. Ada di sana yang dijual. Yang yang 11, binatang yang buruk dan menjijikan. Tidak ada penjelasan secara spesifik dengan kalimat itu. Tapi ada yang ke-11. Ibu yang nulis silakan tulis. Saya tidak muat lagi dapat nulis. 11 ini binatang yang buruk dan menjijikan. Apakah termasuk di antara goria, lipes, kecoa, kelipan? Apakah termasuk dalam kategori itu? Kerabat lutung? Dia termasuk dalam kategori buruk dan menjijikan. Maka kita sering mendengar kalimat, enggak ku geli makanah. Nah, artinya itu sudah diharamkan bagi dia karena dia mengkategorikan itu geli. Beberapa orang senang makan ulet tagu. Bahkan ingat ku dulu kecil-kecil tuh, ku pernah dibawa ke yang apa namanya? Dulu
di rumah emak, sering ngebantu di rumah emak, orang Grimaya. Lupa aku namanya. Hah? Oh, intinya rumah dia dekat Grimaya, daerah apa namanya? Terminal tuh. Asak datang ke Senen, orang kampung situ gawi ya, nyari duduk boleh kabung tuh. Duduk kabung yang terbang yang ketiga ikat kaki tuh. Kupikir nyari ya untuk dia untuk diikat untuk dimain. Rupe diambil kayak dorang, dikupas kulit, dicucok, dibakar. Aku ngikut aku makan tuh ya kan. Men hari ini ku geli. Diharamkannya bukan karena zat dia, karena faktor menjijikkan tadi. Pernah dengar kalau kita lah geli maka tidak jadi kita makan. Ini dalilnya. Karena faktor jijiknya kita diharamkan. Karena geli. Baik, yang terakhir, semua makanan yang mendatangkan kemudaratan terhadap kesehatan manusia, apalagi sampai mendatangkan kepada kematian. Semua makanan yang mendatangkan mudarat, dak dalil pengharaman makan sabun. Tapi makan sabun kita mati. Maka dia diharamkan karena mendatangkan mudarat. Dulu tuh pernah dengar berita ada anak yang memang hobi makan sabun. Kalau tidak makan sabun lemas badan dia. Maka gawe dia makan sabun terus. Tapi karena tidak mendatangkan kemudaratan bagi tubuhnya sudah. Selama yang dimakan kayak dia itu tidak ada kandungan yang diharamkan. Baik, kita masih ada PR dengan yang kedua. Li ghairihi. Li ghairihi ini banyak juga loh, jangan salah. Binatang yang disembelih karena sesaji. Boleh tidak dimakan? Karena kita di Bangka ini mohon maaf terkadang banyak diminta untuk ayam hitam, telur yang lah dibaci, yang diniatkan dengan ini itu. Kemudian juga yang saya jebuskan tentang jalalah. Kemudian juga terkait dengan kategori dia halal tapi karena faktor X menjadikan dia haram. Faktor ribanya dan kategori yang riba yang diharamkan seperti apa. Arti agi ADPR tidak cukup kita menjelaskan sekarang. Kita menjelaskan sekarang baru di zatihi saja ada 12 binatang atau makanan yang diharamkan secara zatnya dari perspektif Islam maupun Quran maupun hadisnya. Kenapa bangkai tidak saya tuliskan di sini? Ini tidak dia bangkai kan? Dari atas sampai bawah. Tidak dia bangkai. Karena bangkai itu bukan haram karena bangkai, tapi dia haram karena faktor X-nya. Sapi halal, tapi karena dia kesetrum jadi mati. Nah, dia masuk dalam kategori haram li ghairihi, bukan haram li zatihi. Arti belum selesai di materi ini. Mungkin abang-abang ayu-ayu bertanya-tanya, "Mah, ini bangkai enggak deh?" Bangkai di bawah materinya. Baik, saya kira itu. Nih kalau kita buka sesi tanya jawab enggak cukup waktu. Kelas setengah 6. Enggak ada yang ditanya kan? Enggak usah lah. Enggak usah lah. Insya Allah kalau kita lanjutkan. Pekan depan saya ajak hadir semua. Pekan depan hadir semua, yang akan mengisi materinya adalah pimpinan pondoknya teman saya, Ustadz Boy. Pekan depan kiaimu ke sini, jangan sampai kada datang. Ustadz Lutfan Khaybar Alam, pimpinan pondok pesantren Askof dan pimpinan dari Yayasan Maryam College. Insya Allah pekan depan ba'da asar beliau yang akan hadir memberikan kajian kita di sini, Ustadz Lutfan Khaybar Alam. Tolong nanti dibuat Judi flyernya, selipkan muka Ustadz biar berdua. Karena Ustadz sebagai MC-nya. Saya kira cukup dan minta tolong pekan depan kita pakai sofa baik. Flyernya usahakan sudah mulai berjalan dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, biar lebih awal kita mensiarkannya.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.